What? Assalamualaikum Dinsana, berjumpa lagi kita. Mudahan Boboan Pian sehat selalu, amin. Kali ini kita akan membahas alur film RIPD yang dibuat pada tahun 2013 dan bergenre action komedi. Lanjut ke film. Di malam hari, ada seorang pria yang bernama Nick Walker hendak menguburkan beberapa bongkahan emas di belakang rumahnya. Setelah mengubur emas itu, ia lalu menaruh pohon jeruk di atas galiannya tadi. Keesokan paginya, Nick yang sedang tidur diganggu oleh istrinya yang bernama Julia. Julia menanyakan mengapa ada pohon jeruk di belakang rumahnya. Setelah puas berbincang, mereka pun kembali melanjutkan aktivitas mereka. Nick berprofesi sebagai polisi. Tak lama kemudian datanglah teman Nick yang bernama Bobby. Bobby bertanya pada Nick tentang emas itu. Nick pun mengatakan ia menguburnya. Ia juga menjelaskan tidak ingin terlibat lebih jauh dan akan menyerahkan emas itu untuk dijadikan barang bukti. Ketika sedang asik berbincang, salah satu polisi mengabarkan bahwa mereka menemukan Garza. Garza adalah seorang bandar narkoba dan juga pembunuh polisi. Mereka telah sampai di lokasi tempat Garza bersembunyi. Nick memimpin penangkapan Garza ini. Setelah mereka masuk ke dalam, terjadi baku tembak dengan anak buah Garza. Kemudian Nick melihat Garza mencoba kabur. Ia lalu mengejarnya, tapi sayang ia terlambat. Bobby datang menghampiri Nick. Bobby berbicara tentang emas yang membuat Nick sedikit bingung. Lalu Bobby menembak Nick. Nick terbangun dari pingsannya. Ia melihat semua benda di sekitarnya berhenti bergerak. Di atas langit terbentuk sebuah lubang yang kemudian menarik Nick ke atas. Dan langsung menghadapkannya dengan seorang proktor atau pengawas. Pengawas itu lalu menawarkan Nick untuk bergabung dengan Departemen Akhirat. Tanpa pikir panjang, Nick pun menerima pekerjaan itu. Pengawas membawa Nick ke kantor dan akan mengenalkannya dengan calon partnernya. Lalu terjadi keributan yang disebabkan oleh Dead O. Dead O adalah sebutan untuk makhluk jadi-jadian itu. Dead O mencoba kabur, kemudian seseorang menembak Dead O itu. Orang itu bernama Roy. Roy adalah seorang anggota Departemen Akhirat senior yang akan menjadi partner Nick. Setelah perkenalan singkat, Roy kemudian mengajak Nick langsung terjun ke lapangan. Roy disuruh si pengawas untuk membawa Nick menghadiri pemakaman dirinya. Sesampai di pemakaman, Nick melihat Julia istrinya. Kemudian ia mengejar Julia dan menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi Julia tidak mengenali Nick karena Nick berwujud orang lain. Nick pun bingung dan penasaran wujudnya sekarang seperti apa. Jadi seperti inilah wujud mereka berdua yang terlihat di mata orang lain. Film berlanjut. Roy membawa Nick ke sebuah hotel karena mendapat laporan ada seorang Dead O yang kabur dari akhirat dan bersembunyi di hotel itu. Setelah masuk ke dalam, mereka berdua memberikan pertanyaan yang membuat Dead O itu menjadi gelisah dan menampakkan wujud aslinya. Kemudian Nick mencoba memborgol Dead O itu. Tetapi ia memberontak dan mencoba kabur. Sambil berlari, Dead O itu sempat menelan bongkahan emas. Roy kemudian mendorong Nick dari jendela dan mendarat tepat di hadapan Dead O itu. Karena kesal, Nick memukul Dead O itu. Dan tak sengaja ia memuntahkan emasnya. Nick lalu mengambil emas itu. Ia heran bentuk emas itu sama persis seperti emas yang dia kubur. Sesampai di kantor, mereka menyerahkan emas itu ke bagian barang bukti. Nick membujuk Roy untuk menyelidiki emas itu melalui seorang informan.
Kemudian mereka mendatangi Elliot. Elliot merupakan seorang Dead-O. Nick kemudian menanyainya tentang emas itu. Elliot mengatakan emas itu hanyalah sampah. Tapi Nick mempunyai sebuah rencana, dan rencananya membuahkan hasil. Nick sengaja memberikan emas itu kepada Elliot. Kemudian Elliot keluar ruangan dan terlihat sedang menunggu seseorang. Ternyata yang ia tunggu adalah Bobby, partner Nick dulu. Elliot lalu memberikan emasnya kepada Bobby. Mereka kemudian mengikuti Bobby. Bobby terlihat memberikan emas itu kepada seorang penadah. Dan mereka mencoba menginterogasi si penadah tersebut. Ketika Dead-O itu diancam dengan serbu kunyit, si penadah malah menghirup semua kunyit tersebut dan menampakkan wujud aslinya. Singkat cerita, Dead-O itu berhasil kabur dan berjalan di kerumunan manusia yang membuat dirinya terekspos oleh media. Sesampai di kantor, si pengawas sangat marah dengan mereka berdua karena gagal menangkap Dead-O dan membuat Dead-O terekspos oleh manusia. Tetapi juga karena berkat merekalah si pengawas tahu bahwa emas yang mereka selidiki merupakan bagian dari tongkat Jericho. Tongkat Jericho berfungsi untuk membalikkan arah lubang yang menarik orang yang telah mati ke atas menjadi sebaliknya. Tongkat itu akan membuat para orang mati berjatuhan dari langit ke bumi. Mereka berdua dibebas tugaskan karena telah membuat Dead-O terekspos. Malam harinya, Nick dan Ray berencana untuk tetap berjuang menghentikan kiamat. Nick juga mencurigai kalau Bobby adalah seorang Dead-O dan mereka berdua berencana untuk membongkar kedoknya. Di sisi lain, Bobby telah merencanakan sesuatu dengan Dead-O lainnya. Keesokan paginya, mereka mendatangi Bobby di rumahnya. Singkat cerita, mereka berhasil membuktikan Bobby adalah seorang Dead-O. Lalu Bobby dibawa ke kantor. Setiba di kantor, Ray menggeledah Bobby dan menemukan sebuah benda mencurigakan. Ray lalu menaruh benda itu ke tempat barang bukti. Staf barang bukti berkata mereka juga telah mengamankan benda yang sama. Nick duduk berhadapan dengan para Dead-O dan mendengarkan mereka berbincang. Nick merasa ada yang tidak beres dan ia bergegas berteriak memanggil Roy. Benda yang dibawa Bobby membuat semua polisi terdiam membeku, dan para Dead-O berhasil membawa semua emas yang berada di dalam berangkas barang bukti. Setelah berhasil mengambil semua emas, para Dead-O kabur dan segera bergegas melakukan perakitan tongkat Jericho. Bobby kemudian mengutus dua anak buahnya untuk menangkap Julia agar bisa dijadikan tumbal untuk menyalakan tongkat Jericho. Roy dan Nick akhirnya berhasil mengejar Bobby dan kawan-kawan. Tanpa ragu, Bobby pun kemudian menusuk Julia dan darahnya mengaktifkan tongkat Jericho. Roy berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan tongkat Jericho, sedangkan Nick harus berhadapan dengan Bobby. Roy mendapat ide untuk menarik bulldozer agar jatuh menimpa tongkat Jericho dan menghancurkannya. Setelah tongkat itu hancur, Nick pun berhasil membunuh Bobby. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa ingat subscribe channel Ulun. Sampai berjumpa di film selanjutnya.